Oke, di dunia shinobi sekarang ini bermunculan pula para Otsutsuki yang terbilang unik. Nah, tidak hanya tentang penampilan mereka nih, namun juga senjata yang mereka gunakan itu terinspirasi dari berbagai macam jenis dan legenda yang diadaptasi untuk mereka. Nah, umumnya di era masa lalu sampai era saat ini telah ada berbagai senjata pamungkas yang bentuk dan seninya itu terbilang cukup menarik. Namun jangan salah sangka nih, siapa-siapa saja yang menggunakannya. Nah, di era ini mungkin satu yang menarik dan baru saja selesai ditampilkan kemarin itu adalah senjata milik legenda Isun Boshi. Tetapi yang kita tahu nih, sampai sejauh ini tidak hanya milik Isun Boshi yang mengagumkan sendiri. Oke, kita berikan berbagai daftarnya. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai senjata-senjata terunik yang digunakan para Otsutsuki hingga shinobi di masa itu. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, sebagai utamanya kita akan singgung 3 Otsutsuki baru di era ini. Mereka itu kuat, mereka unik, dan mereka itu berbahaya pula. Ya, legenda mereka berasal dari adaptasi budaya Jepang dan legendaris itu cerita bagaimana hikayat itu bercerita ada 3 orang pemuda di masanya menapaki jalan dan cerita masing-masing, Isun Boshi, Urashimataro, serta Kintaro. Nah, kisah pertama itu bercerita tentang bagaimana seorang bernama Isun Boshi yang memiliki keunikan tubuhnya yang mungil itu menyeberangi sungai dengan mangkuk hitam. Namun ia pemberani bak legenda Achilles, serta bagaimana seorang yang belia mampu mengalahkan penghalang dengan senjata andalannya yaitu sebuah palu. Nah, hikayat Isun Boshi ini akhirnya diadaptasi dalam pop culture Jepang sendiri dan karakter yang tepat digunakan pertama adalah Isshiki Otsutsuki. Nah, kalau kalian cermati nih, berbagai hal yang digunakan Isshiki ini mengacu pada senjata dan kemampuan yang dimiliki Isun Boshi sendiri. Mangkuk hitam itu, Sukuna Hikona manipulasi tubuh dan benda, serta kubus legendaris Daikokuten. Nah, beragam kemampuan Isshiki ini sebenarnya terbilang sederhana nih, tapi karena sederhananya teknik itu, lawannya itu akan lebih kesusahan bagaimana cara mengatasinya. Ini masuk akal sih. Nah, berikutnya kita masuk ke legenda rakyat kedua adalah Urashimataro. Nah, dia ini dikenal sebagai seorang nelayan yang cukup handal. Dia berlayar ke sebuah pulau, namun di tengah perjalanan memancingnya itu ia bertemu dengan seekor kura-kura. Bahkan dia memiliki hubungan dengan putri Raja Naga nih. Nah, berbagai asumsi terjadi di sini, namun yang paling relevan dari berbagai sumber itu Urashimataro ini menjalin hubungan dengan putri Otohime. Saat Urashimataro ingin kembali ke dasar laut, sang putri memberikan hadiah perpisahan kepada Taro, sebuah kotak perpisahan Tamate Bako. Dan setelah kotak itu dibuka nih, Urashimataro itu akhirnya terkejut karena dia berubah menjadi seekor burung jenjang dan terbang lalu menghilang. Nah, adaptasi kayak ini related dengan yang terjadi kedua ini adalah Urashiki Otsutsuki. Nah, kalian ingat gak momen kala itu? Dia melakukan semua yang tergambarkan dengan Urashimataro sendiri. Dia berubah menjadi seekor burung jenjang dalam transformasi Otsutsukinya itu. Bahkan yang terbilang unik nih, senjata yang ia gunakan pun juga sama. Ya, pancing. Itu sesuatu yang menarik nih bagi para bangsa Otsutsuki hingga sekarang ini. Dan selain itu nih, Urashiki juga menggunakan kura-kura bernama Karasuki serta kotak penyegel toneri itu yang dengan nama yang sama yaitu Tamate Bako pula. Bukankah itu bukanlah sebuah kebetulan? Nah, cerita yang ketiga itu adalah Kintaro. Nah, kisah ini serupa dengan keduanya. Seorang pemuda yang digambarkan menunggangi ikan koi pada Koinobori. Nama lengkapnya itu adalah Sakata Kintoki dari zaman Heian. Kisah Kintaro ini dikenal sebagai pemuda penuh semangat dan pembawa kapak andalannya. Ia hidup di gunung dan sering melakukan tanding sumo, dan dia dikenal sangat kuat dan tugasnya itu membasmi orang-orang jahat dan menolong para binatang di hutan. Nah, adaptasi Kintaro ini digunakan dalam karakter ketiga Kinshiki Otsutsuki. Kisah bagaimana seorang pengawal Momo yang telah melewati berbagai dimensi itu, satu hal yang menjadi ciri khas keunikannya adalah senjatanya sendiri, yaitu adalah sebuah kapak berwarna pink yang selalu dirinya bawa. Bahkan nih sempat adu ketangguhan antara Katana Sasuke versus kapak dari Kinshiki sendiri. Nah, selain itu nih, Kinshiki juga digambarkan memiliki perawakan yang gempal layaknya legenda Kintaro itu. Oke, gini. Dari ketiga Otsutsuki itu dan senjata-senjata yang unik mereka gunakan, ketiga-tiganya itu telah dibuat babak belur oleh para shinobi sendiri. Hanya Urashiki yang kalah, namun keberadaannya masih misterius dan dipertanyakan hingga kini. Itulah senjata unik di era shinobi sekarang.
Nah tapi nih, sekarang tak lengkap rasanya jika tidak menyinggung senjata-senjata unik yang sempat muncul di era Shinobi lama sendiri. Beberapa hal juga ada sangkut pautnya dengan Rikudo Senin. Oke, kalian ada yang ingat nggak? Nah kita recall lagi dari sini. Nah era Shinobi emang sangat identik dengan para ninja-ninja kuat dengan kemampuan spesialnya itu. Ninja-ninja tersebut biasanya memiliki semacam kelebihan mulai dari ninjutsu atau teknik lainnya. Nah, tapi juga harus kalian tahu nih, di dunia Shinobi itu sangat luas, dimana tidak hanya para ninjanya saja. Faktanya banyak sekali senjata atau peralatan yang terbilang sangat langka dan unik sekali sampai era Boruto saat ini. Nah, senjata-senjata tersebut umumnya dimiliki oleh mereka yang tergolong sangat kuat. Oh ya, sebenarnya nih kalau ngomongin senjata unik, sebenarnya senjata Kotetsu juga terbilang langka juga sih. Gak ada raksasa seperti halnya sebuah karang besar sebagai kepalanya itu juga cukup unik. Dan masih ada kacang gara yang bisa buat pasir pelindungan atau para boneka Kankuro itu. Tapi kalau menyebut yang paling unik dan langka nih, untuk khusus Shinobi dan era masa lalu sendiri, beberapa dari 6 senjata legendaris Rikudo Senin pasti masuk salah satunya. Yang di nomor ke-8 itu adalah Basosen. Nah, salah satu dari senjata rahasia kuno Rikudo Senin yang memiliki kekuatan untuk menyegel apapun, Basosen sendiri nih masuk dalam jajaran unik dan sangat langka karena ya tidak ada lagi senjata dengan kekuatan dan konsep seperti itu di era Shinobi. Seperti yang kita tahu pula nih, senjata ini berupa kipas besar yang digunakan oleh Kinkaku, di mana dirinya dibangkitkan Kabuto saat perang Shinobi keempat. Nah, Basosen sendiri berbentuk seperti kipas besar berwarna merah putih itu dan kekuatannya bisa merilis 5 jenis elemen sesuai dengan kebutuhan pengguna. Akan tetapi, kipas ini menyerap cakra besar bagi pengguna yang tidak asli. Dan di era Boruto sekarang, Basosen berada dalam perlindungan Tenten, di mana ini terlihat pada di toko alat ninjanya itu. Dan Basosen sendiri masuk dalam jajaran senjata unik dalam era sejarah Shinobi masa itu. Oke, berikutnya di nomor ke-7 itu adalah tulang. Nah, sampai saat ini nih tidak lengkap rasanya jika tidak memasukkan kemampuan Kimimaro dalam teknik unik di era Shinobi. Kimimaro sendiri adalah ninja dari desa Otogakure di bawah perlindungan Orochimaru di masa itu. Ia adalah sisa-sisa dari klan Kaguya yang sangat kuat. Kemampuannya yang luar biasa inilah yang akhirnya membuat Orochimaru itu begitu tertarik. Nah, Kimimaro ini memiliki senjata unik dari dalam dirinya sendiri, di mana tubuhnya sendiri bisa menjadi senjata, di mana tulang tersebut bisa ia gunakan sebagai pedang atau bahkan alat perlindungan diri. Nah, Kimimaro sendiri bisa memanipulasi tulang dalam tubuhnya dan menggunakan sebagai alat pertempuran. Bahkan nih di masa itu, perlindungan pasir terkuat Gaara saja bisa ditembus oleh tulangnya itu. Ya meskipun ini membutuhkan waktu sih, tapi di era ini selain Kimimaro yang sudah pergi, tidak ada lagi Shinobi pengguna kemampuan langka seperti halnya Kimimaro. Oke, kita masuk ke 6 itu adalah Beni Hisago. Nah, masih dalam lingkup senjata penyegelan Rikudo Senin sendiri nih, Beni Hisago ini bisa menyegel jiwa seseorang yang sudah terpotong dan dipisahkan tubuhnya. Bahkan Kurama sempat mengatakan bahwa sekali korban disegel dalam senjata ini, maka dirinya tidak akan bisa keluar lagi. Namun kondisinya itu saat itu sangat berbeda, di mana Darui sendiri malah bisa membebaskan Samui dan Atsui yang tersegel setelah mengalahkan Ginkaku dan Kinkaku. Dan kita tahu nih, dan juga pengguna belum dikalahkan akan sangat sulit sekali untuk menggunakan teknik ini. Nah, di era Boruto sekarang ini, Beni Hisago berada dalam perlindungan Tenten dan Konoha sendiri. Oke, kita lanjut yang kelima itu adalah Kohaku no Johei. Di era Boruto ini, kemampuan senjata ini berada dalam perlindungan Kumogakure karena saat itu pun Kohaku no Johei juga digunakan oleh Raikage ketiga untuk menjaga Hachibi serta sempat digunakan oleh Mabui dalam perpindahan teleportnya itu. Kohaku no Johei dikatakan sebagai senjata unik karena bentuknya itu seperti gentong besar dengan tali penutup pada umumnya. Dan kami pikir nih, di era Shinobi ini tidak ada senjata serupa Kohaku no Johei dengan kekuatan yang sifatnya itu menyegel pula. Nah, kemudian kita akan masuk ke nomor keempat itu adalah Shichi Seiken. Nah, di era Boruto sendiri nih juga tidak diketahui keberadaannya dalam perlindungan Tenten atau bahkan dimiliki desa lain. Kita tahu nih bahwa Shichi Seiken sendiri adalah pedang besar dengan jimat tergantung di bagian bawahnya itu dan bertuliskan kutukan di samping bilah tersebut. Nah, faktanya pedang satu ini bisa mengutuk korban dan membagi jiwanya pergi. Jiwa korban yang telah lepas karena serangan Kokinjo kemudian dipotong dan dijebak oleh Beni Hisago. Nah, kemampuan pedang ini bertugas sebagai eksekutor jiwa karena itulah senjata ini terbilang cukup mengerikan yang pernah digunakan oleh Genkaku dan Kinkaku, serta salah satu shinobi yang menggunakannya adalah Darui. Oke, kita lanjut yang ketiga nih. Itu adalah pedang yang cukup menarik kala itu dan populer. Itu adalah Samehada. Nah, tidak lengkap rasanya jika tidak memasukkan Samehada sebagai salah satu senjata unik dan langka di era itu. Pedang Samehada, nama yang sangat familiar. Senjata ini adalah milik desa Kirigakure. Bahkan di era Boruto saat kemarin-kemarin itu, Samehada kembali muncul dan digunakan oleh tokoh antagonis yang mengatakan ia memiliki hubungan dengan Kisame dahulu.
Kita tahu nih, jika pengguna cakranya itu tidak cukup, maka Samehada itu malah bisa mengendalikannya. Artinya di sini pedang itu hanya mau bagi mereka dengan cakra yang sangat besar, dan kami pikir dari kesemua pedang suci Kirigakure hanya Samehada yang bisa bertransformasi dengan penggunanya. Nah, Samehada sendiri juga sebagai pedang dengan ukuran terbesar daripada keenam pedang lainnya yang bahkan lebih besar lagi jika memakan cakra. Nah, awalnya nih ini dimiliki oleh Fuguki Suikazan, kemudian Kisame, lalu Killer Bee, dan kini kembali lagi kepada desa Kirigakure itu. Nah, menariknya itu gini, Samehada ini memiliki hubungan erat dengan Kisame, di mana pedang Samehada memiliki banyak keanehan. Sebutan biju tanpa ekor Kisame sendiri juga tidak terlepas dari pedang Samehadanya. Nah, selain itu pula, Samehada ini juga memiliki perasaan, di mana terbukti ketika Kisame dimakan Kuchiyoshinya sendiri, Samehada tampak menangis dan sangat terpukul atas kepergian mantan majikannya itu. Nah, ini membuktikan nih jika Samehada memiliki sisi yang sangat unik. Selepas alur Kirigakure dahulu nih, saat ini tidak ada yang tahu siapa orang yang akan berhak mewarisi 7 katana Kirigakure tersebut. Salah satu yang terunik adalah Samehada yang akan kita nantikan lagi nanti, guys. Nah, kita masuk yang kedua nih, itu adalah Gunbai. Nah, kalian ingat gak tentang ini? Inilah salah satu senjata yang paling unik yang dimiliki oleh orang sebadas Madara, yaitu adalah sebuah kipas. Bukan kipas angin loh, tapi namanya itu Gunbai, dimana ini adalah sebuah senjata turun-temurun dari klan Uchiha dan telah dibawa Madara saat berperang, baik di zaman klan maupun bentrok dengan Hashirama itu. Nah, sebenarnya kita tidak mengetahui pasti nih bagaimana kipas tersebut bisa melekat dengan Madara sendiri dan sentral dengan si Uchiha itu. Nah, pokoknya jika seorang villain menggunakan senjata tersebut, pasti disangkanya itu adalah Madara. Ini pernah terjadi nih dengan manusia bertopeng Uchiha Obito yang dikiranya dirinya adalah Madara di masa lalu. Nah, kemampuan Gunbai sendiri dapat digunakan untuk menyerang ataupun bertahan, di mana perang shinobi Gunbai ini mampu menahan serangan Rasengan yang dilancarkan Naruto kepada Obito. Dan jika kita amati nih baik-baik, keunikan Gunbai ini malah terlihat seperti bentuk angka 8 dengan tomoe di atasnya, seperti filosofi Sharingan Uchiha sih. Nah, selain itu, senjata ini memiliki pegangan panjang yang menjadi tumpuan pengguna serta memiliki rantai yang melekat pada pegangan tersebut. Nah, itulah alasan kenapa senjata ini disebut sebagai salah satu yang paling menarik di era shinobi dahulu. Oke, yang terakhir nih di urutan ke-1 itu adalah pedang Nunoboko. Nah, itu sebagai salah satu pedang langka dalam dunia shinobi sendiri, Nunoboko sendiri termasuk dalam pedang yang sangat besar yang juga sangat kuat dan panjang itu. Namun di sisi lain nih, pedang itu sangatlah unik. Kita tahu pula bahwa pedang legendaris Nunoboko ini adalah salah satu teknik terkuat yang dimiliki oleh Rikudo Sennin. Secara fisik pedang ini sangatlah besar dan kekuatan itu sangatlah powerful. Bahkan nih, konon Rikudo Sennin menciptakan dunia setelah pertempuran dengan ibunya menggunakan pedang ini. Betul nggak sih? Ini kayaknya belum tentu juga kan? Nah, sebenarnya nih yang digunakan oleh Obito di masa itu dahulu adalah sebuah replikanya. Artinya itu bukanlah yang asli. Dan kita tahu nih bahwa Nunoboko yang dimiliki Rikudo Sennin itu jauh lebih mengerikan dari milik Obito. Nah, dalam konflik shinobi keempat kala itu, Nunoboko itu bahkan sempat bertempur dengan Kyuubi serta Susanoo, dan daya tarik yang paling uniknya tentu pedang ini seperti sebuah sel atau yang sangat panjang berwarna hitam. Nah, jadi kesimpulannya nih, di era shinobi ini banyak sekali senjata-senjata unik lainnya juga dan sudah sangat langka di era Boruto sekarang. Tapi dari semua itu, 8 senjata milik shinobi itu menurut kami yang paling unik dari segi bentuk, kemampuan serta desainnya sendiri. Dan kita tahu pula tidak semuanya yang masih tersisa di era Boruto sekarang ini. Dan yang kebanyakan senjata ini berasal dari Otsutsuki Rikudo Sennin contohnya. Dan ketambahan pula nih di era shinobi yang sekarang ini, setelah kedatangan para Otsutsuki utama, para senjata-senjata unik tersebut juga mulai berdatangan, dari mulai pancing, kubus, mangkuk, serta kapak dari para Otsutsuki. Gimana menurut pendapat kalian? So guys, itulah tadi pembahasan kita mengenai senjata terunik yang digunakan para Otsutsuki hingga shinobi di masa itu. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.